Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat beriman dimanapun Anda berada. Semoga sehat selalu dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, OTTV Islami akan membahas tentang kebenaran sabda Rasulullah tentang adanya virus di akhir zaman dan tanda-tanda kecil kiamat kecil. Sebelum lanjut ke pembahasannya, alangkah baiknya untuk sahabat beriman untuk dukung terus channel OTTV Islami dengan cara subscribe, like, dan share, dan aktifkan juga notifikasi loncengnya agar sahabat tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Dalam agama Islam, kiamat bagi menjadi dua, yakni tanda-tanda kiamat kecil dan tanda-tanda kiamat besar. Tanda-tanda kiamat kecil yaitu tanda yang mendahului kiamat dalam kurun waktu yang lama dan merupakan sesuatu yang dianggap biasa. Tanda-tanda kiamat kecil sangat banyak, bahkan tanda-tanda itu bisa kita jumpai di kehidupan kita saat ini. Beberapa tanda-tanda tersebut sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya, seperti diutusnya Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul dan peristiwa wafatnya beliau. Keduanya merupakan tanda-tanda kiamat kecil yang sudah ada sejak zaman Nabi SAW. Karena Nabi Muhammad merupakan Nabi dan Rasul yang terakhir dan tidak akan ada lagi Nabi dan Rasul setelah beliau. Berikut tanda-tanda kiamat kecil yang ada di era modern. Tanda-tanda kiamat kecil berlomba meninggikan bangunan. Di era modern seperti saat ini, pembangunan gedung-gedung pencakar langit di kota besar tiap negara di dunia sudah menjadi hal yang dianggap biasa. Bahkan dianggap sebagai bukti kemajuan suatu perusahaan atau suatu golongan di negaranya. Sedangkan dalam Islam, jika kita berniat bersaing dan berlomba meninggikan bangunan adalah termasuk tanda-tanda kiamat kecil yang telah disebutkan. Tak hanya di negara Eropa, Asia, bahkan di tanah Arab pun mereka ikut berlomba meninggikan bangunan. Contohnya jam raksasa di kota Makkah yang begitu tinggi dan besar. Memang tujuannya jika untuk kebaikan itu lebih baik dan bukan untuk kesombongan. Berikutnya terjadi banyaknya pembunuhan, terutama terhadap minoritas muslim yang ada di dunia. Sudah terbukti saat ini banyak kasus pembunuhan dan penindasan terhadap kaum muslimin dunia, terutama menimpa minoritas muslim seperti kasus Rohingya, Uighur di Cina, dan Muslim India. Mereka dihabisi, disiksa, dibantai, masjid dihancurkan, kitab suci Al-Quran dibakar. Inilah ujian akhir zaman yang sekarang sedang dialami oleh saudara-saudara kita. Dan ini membuktikan sabda Rasulullah SAW. Artinya, dua kelompok yang Allah selamatkan mereka dari api neraka, satu pasukan yang memerangi Hindia, dan orang-orang yang berperang bersama Isa bin Maryam. Hadis riwayat Nasai dan Ahmad. Ini ujian yang dulu dialami para sahabat, sekarang dialami oleh saudara-saudara kita. Sekarang kita pun dihantui dengan penyakit yang bernama virus corona. Di antara tanda-tanda kecil kejadian kiamat adalah manusia mati seperti matinya seekor kambing. Merebaknya kematian manusia di akhir zaman seperti kambing mati karena penyakit atau karena virus. Seperti sekarang, manusia mati di Cina, tiba-tiba manusia tergeletak di jalan ketika berdiri. Dan di Iran pun terjadi demikian. Bahkan di beberapa belahan dunia termasuk negara kita yang sudah ada beberapa orang yang terjangkit. Lalu kebenaran Quran dan hadis sebagai pembuktian dan Allah memberikan solusi di mana Wuhan adalah tempat epidemik sumber virus corona. Namun Uighur tetangganya Wuhan tak terdengar ada warganya terkena corona. Ingat, manusia tidak mendapatkan apapun melainkan apa yang diperbuatnya. Tidak ada yang didapatkan manusia melainkan seperti apa yang diinginkannya. Jadi kembali lagi pada akidah kita. Yang terpenting kita hidup sehat sesuai Quran dan Sunnah. Cuci tangan sebelum makan, baca bismillah sebelum makan, dan baca hamdalah setelahnya. Karena Allah akan menjadi solusi apapun kesulitan dalam hidup kita. Andaikan umat manusia berkumpul untuk menolong kamu, engkau tidak akan tertolong, engkau tidak akan selamat. Kecuali jika memang Allah menakdirkan kamu harus selamat saat itu. Jadi selamatnya kita, tertolongnya kita sudah dicatat di Lauhul Mahfuz. Dan andaikan umat manusia berkumpul seperti Yahudi, Zionis, Israel, Cina, Amerika berkumpul untuk membantai kamu, kamu tidak akan celaka kecuali jika memang kamu harus celaka hari itu. Diangkat pena kita, takdir kita, dan telah kering catatan takdir kita di Lauhul Mahfuz. Maka tawakallah kepada Allah untuk hadapi ujian demi ujian akhir zaman ini yang mengguncang iman kita untuk tetap istiqomah sampai akhir hayat. Setiap musibah pasti ada hikmahnya. Corona mengajarkan kita sebagai kaum muslimin untuk semakin taat kepada Allah dengan memanfaatkan waktu sebaiknya untuk memperbanyak ibadah, zikir, dan doa pagi dan petang, serta doa-doa mustajab Rasulullah SAW agar kita terhindar dari berbagai penyakit atau virus dan mara bahaya. Seperti yang berikut. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari bahaya yang Engkau ciptakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal barashi wal jununi wal juzami wa sayyi'il asqam. Ya Allah, saya memohon perlindunganmu dari penyakit kusta, kegilaan, mutilasi, bisa diartikan penyakit belang juga, dan dari semua penyakit serius berbahaya sekalipun di dunia. Corona mengajarkan kita untuk semakin meningkatkan hidup sehat, bersih, saling menjaga antar sesama keluarga. Corona pun mengajarkan kita agar tidak bersentuhan dengan yang bukan mahramnya, serta menghindarkan diri kita dari keramaian yang bersifat duniawi dan tidak bermanfaat. Berikutnya, waktu yang berlalu terasa semakin singkat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, "Apakah hanya aku yang merasakan waktu berlalu begitu cepat?" Rasulullah SAW bersabda, "Tidak akan tiba hari kiamat hingga zaman berdekatan. Setahun bagaikan sebulan, sebulan bagaikan sepekan, sepekan bagaikan sehari, sehari bagaikan sejam, sejam bagaikan terbakarnya pelepah pohon kurma." Hadis riwayat Ahmad. Selanjutnya, seringnya terjadi bencana alam. Bencana alam seperti tsunami, gempa bumi, longsor, gunung meletus, banjir, dan lain sebagainya merupakan peristiwa kiamat sugro atau kiamat kecil yang sering kita jumpai di kehidupan kita saat ini. Bahkan tidak sedikit terjadi di beberapa belahan dunia hingga menelan banyak korban jiwa pula. Semua peristiwa bencana alam itu merupakan teguran dari Sang Pencipta agar hambanya semakin taat dan meningkatkan keimanan dan ketakwaannya kepadanya, supaya tidak terlena dengan kesenangan kehidupan yang ada di dunia ini. Berikutnya, munculnya gaya hidup mewah dan manja di kalangan umat muslim. Seperti di era modern, gemar bersolek dengan perhiasan, pakaian, riasan wajah, kendaraan, bahkan yang bermerek dan mahal. Bahkan sampai berhutang hanya untuk mendapatkan pujian wah dari orang lain. Sementara masih banyak saudara di sekelilingnya yang kelaparan, kesusahan mendapatkan harta, yang hidup dalam kekurangan. Bertambahlah takabur seolah apa yang ia miliki, dia yang mampu membeli dengan harta yang ia punya dan dapatkan dengan kerja kerasnya sendiri, hingga lupa itu pemberian Allah dan titipan yang di dalamnya ada hak bagi orang lain. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Alangkah beruntungnya orang yang mendapati hidayah kepada Islam, lalu dia mencukupkan diri dengan kehidupan yang sederhana serta bersikap qanaah." Hadis riwayat Ahmad. Dalam hadis lain, beliau bersabda yang artinya, qanaah itu adalah harta yang tidak hilang dan simpanan yang tidak akan lenyap. Hadis riwayat Tabrani dan Jabir. Adapun dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan." Quran Surat Al-A'raf ayat 31. Berikutnya, orang yang baik berkurang, sedang orang yang jahat bertambah banyak. Di zaman yang serba sulit ini, mulai dari banyaknya pengangguran, tingkat kemiskinan bertambah, lowongan pekerjaan semakin sempit, bersaing dalam berdagang dengan cara curang, hingga korupsi menghalalkan segala cara untuk memenuhi kebutuhan. Jika tanpa iman dan takwa, semua hal yang haram dianggap biasa. Perampokan, pembunuhan, pelecehan, serta kejahatan lainnya. Semua bisa berawal dari faktor lingkungan, diri, agama, dan kurangnya keimanan. Lalu bagaimana sebagai muslim menyikapi semua itu? Islam selalu memberikan solusi terbaik. Orang jahat terlahir dari orang yang meninggalkan sholat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar." Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Dari Syekh Abdurrahman bin Nasir Asy-Sya'di rahimahullah berkata, sholat dikatakan dapat mencegah perbuatan keji dan munkar, ialah bahwa seorang hamba yang mendirikan sholat, menyempurnakan rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, khusyuknya, maka hatinya akan bercahaya, dadanya akan menjadi bersih, imannya akan bertambah, dan bertambah kecintaannya kepada kebaikan, dan menjadi sedikit bahkan hilanglah keinginannya terhadap kejelekan. Yang terpenting terus melakukannya dan menjaganya menurut cara seperti ini. Maka sholat yang dilakukannya itu dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Berikutnya, manusia mewarnai rambut di kepalanya dengan warna hitam agar terlihat muda. Larangan mewarnai rambut dengan warna hitam seperti pada hadis berikut. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, akan ada sekelompok kaum akhir zaman yang mereka menyemir rambutnya dengan warna hitam, seperti bulu tembolok merpati. Mereka itu golongan yang tidak akan mendapatkan bau surga. Hadis riwayat Abu Daud dan disahihkan oleh Al-Albani. Selanjutnya, pria menyerupai wanita dan wanita menyerupai pria.
Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, Allah melaknat wanita yang menyerupai pria dan pria menyerupai wanita. Hadis riwayat Bukhari. Beliau juga bersabda, Allah melaknat pria yang memakai pakaian wanita dan wanita yang memakai pakaian pria. Hadis riwayat Abu Daud dan Hakim. Jadi, menyerupai lawan jenis dan melawan kodrat, serta memakai apa yang dipakai lawan jenis termasuk pakaian. Contoh perhiasan wanita dipakai pria seperti cincin, anting, kalung emas. Hal itu dilaknat Allah dan Rasulnya. Di era zaman modern semakin sulit untuk membedakan secara kasat mata, terutama mereka yang melakukan operasi plastik dan mengubah organ intim mereka. Namun berbeda dengan perintah Islam yang membedakan dengan mereka yang terlaknat. Islam membedakan pria muslim dan wanita dari cara berpakaian pun mudah dikenali, terutama untuk wanita tertutup aurat dengan pakaian sesuai syar'i dan berhijab, menunjukkan identitas muslim dan muslimah secara nyata. Selanjutnya, negara Arab menjadi padang rumput dan sungai. Disebutkan dahulu negeri Jazirah Arab merupakan padang rumput dan bersungai-sungai, jauh berbeda dengan kondisi ketika nampak berupa padang pasir yang tandus. Namun kini hal yang dahulu Nabi SAW sebutkan menjadi nyata kembali, tanda kiamat seperti pada hadis berikut. Rasulullah SAW bersabda, hari kiamat tidak akan terjadi sehingga harta berlimpah, sehingga seseorang hendak mengeluarkan zakat hartanya, tetapi ia tidak menemukan seorang pun yang menerimanya. Dan sehingga tanah Arab kembali menjadi padang rumput dan sungai. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya, bulan atau hilal nampak semakin membesar. Dari riwayat Tabrani, di antara tanda-tanda telah dekatnya hari kiamat ialah menggelembungnya atau membesarnya hilal atau bulan sabit. Perihal kapan terjadinya waktu kiamat hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha mengetahui. Tak ada seorang pun yang diberitahu, termasuk Nabi dan Rasul. Seperti dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, mereka menanyakan kepadamu tentang kiamat, bilalah terjadinya, katakanlah, sungguh pengetahuan tentang kiamat itu adalah pada sisi Tuhanku. Tidak seorang pun yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya selain Dia. Quran Surat Al-A'raf ayat 187. Itulah beberapa tanda-tanda kiamat kecil atau kiamat sugro yang menandakan semakin dekatnya hari kiamat sesuai Al-Quran dan hadis. Adapun tanda seperti disia-siakannya amanat, penggembala yang menjadi kaya, dan fitnah merajalela. Demikian pembahasan singkat tentang kebenaran sabda Rasul tentang tanda-tanda kiamat kecil yang sudah kita semua yakini sebagai muslim yang beriman, untuk semakin meningkatkan ketaatan dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bertambah pengetahuan yang bermanfaat dan menjadi pemberat amal kebaikan bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Bagi sahabat beriman, jangan lupa dukung terus channel OTTV Islami agar tetap bisa bersyiar melalui ilustrasi video dengan cara subscribe gratis. Segala kekurangan hanya ada pada manusia dan segala kebenaran dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.